Sejujurnya ya, hidup tuh kayak puzzle, tau nggak? Kadang kita sebagai manusia tuh ngelihat cuman sebagian potongan kecil aja yang secara logika tuh terlalu acak dan rasanya tuh nggak nyambung. Tapi sebenarnya Allah tuh ngelihat secara keseluruhan. Dan Allah tuh tahu dan pasti tahu waktu yang tepat kapan semuanya harus terjadi. Pernah gak sih ngerasa capek banget gitu ngejar hidup? Teman ada yang udah nikah, ada yang udah jadi manajer bahkan direktur, atau bahkan gue kerap kali ngeliat teman-teman gue tuh bisa traveling around the world, ya sesuka-suka dia aja. Sementara kadang-kadang kita tuh ngeliat diri sendiri terus mikir, kok hidup gue masih gini-gini aja ya? Kalau lo pernah ngerasain itu, congrats, lo gak sendirian. Dan justru keresahan inilah yang ngebuat gue kayak pengen ngobrol aja di sini. Gue emang bukan guru, gue cuman pengen jadi teman kalian aja, yang sama-sama mau ngulik dan belajar biar semua lebih baik. Sekarang hidup tuh kayak lomba lari maraton, tau gak? Yang lagi viral-viral itu. Cuman bedanya kayaknya ada satu deh. Kalau misalkan lomba lari maraton kan mulainya pasti sama semua, di garis start yang sama. Tapi kalau misalkan di dunia, kayaknya garis start semua orang tuh beda-beda ya. Ada yang langsung dapat privilege dari orang tuanya. Jadi kalau misalkan mau apa-apa yang enak, makan yang enak, pergi-pergi ke tempat yang mewah, itu tuh semuanya gampang. Tapi ada juga yang harus jatuh bangun, harus mulai dari nol. Tapi masalahnya di sini cuma satu juga sih. Kita emang sering aja banding-bandingin diri sendiri sama orang lain. Scrolling Instagram, ngelihat temen udah pakai cincin tunangan, iri. Di TikTok ada orang yang flexing kerja di luar negeri, iri. Dan pasti hati kecil tuh kadang-kadang bilang dan ngebatin kayak, kapan sih giliran gue? Kalau misalkan kita terus-terusan ngukur hidup diri kita sendiri sama orang lain, dengan standar orang lain, kayak kita bakalan capek sendiri deh. Dan kadang-kadang ngebatin kayak, mau sampai kapan kayak gini? Di sini makanya gue pengen sharing gimana sih cara Islam tuh ngasih cara pandang biar hati lebih tenang dan hidup juga lebih tentram. Lo tau gak sebenarnya Allah tuh udah ngasih satu bocoran di dalam Al-Quran perihal masalah kayak gini. Di surat Al-Mulk ayat 2, Allah tuh sempat bilang, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi sebenarnya hidup ini tuh bukan lomba siapa yang paling sukses, siapa yang paling kaya, siapa yang paling berkuasa. Tapi sebenarnya siapa yang paling baik amalnya. Siapa yang sering nolong orang, siapa yang sering mengulurkan tangannya saat orang-orang tuh membutuhkan pertolongan dia, atau bahkan siapa yang paling dermawan dan mau mengorbankan separuh miliknya atau sekecil miliknya untuk orang lain. Karena kalau itu ukurannya, dan kita berusaha untuk kayak throwback ke zaman-zamannya Nabi, kayak Firaun bisa jadi nomor 1 deh. Paling kaya, statusnya paling tinggi, punya harta yang bergelimpah, emas di mana-mana. Mungkin sekarang tuh bisa kita sebut menjadi bilioner kali ya, or even lebih dari namanya bilioner. Tapi nyatanya apa? Dia mati, gak kaya, dan akhirnya juga menderita. Jadi kayaknya patokannya
nggak selalu apa yang kita idam-idamkan selama ini, yang selalu kita kejar selama ini di dunia. Karena nggak mau naif juga, kadang-kadang emang manusia yang hidup di dunia itu selalu memprioritaskan harta di antara semuanya. Tapi kalau misalkan diingat lagi, kayaknya ada yang bisa lebih baik daripada itu deh untuk dikejar. Kalau hari ini lo ngerasa tertinggal, bukan berarti tahu lo gagal. Bisa jadi Allah lagi ngatur skenario yang jauh lebih baik, bahkan bisa terbilang sempurna buat diri lo dan dunia lo nanti. Misalkan ya, dunia itu tuh perlombaan gitu. Pasti yang menang cuma segelintir orang, tau nggak? Tapi kalau amal, semua orang punya kesempatan buat menang. Jadi menurut gue pribadi, stop deh banding-bandingin apa yang kita punya, apa yang kita bisa sama orang lain. Karena kata Nabi, orang baik itu hari ini lebih baik daripada yang kemarin. Dan hari esok lebih dari hari ini. Fokus aja sama proses atau hal-hal kemajuan kecil yang lo udah lakuin selama ini. Kayak misalnya, sekarang bisa jadi sholat tepat waktu, terus lo udah bisa rutin bersedekah, bantu orang tua sekecil apapun ya. Kalau kata Nabi, sedikit lebih istiqomah bisa lebih baik daripada banyak tapi cuman musiman. Ingat aja, Allah tuh beda sama apa yang lo lihat selama ini di dunia. Karena Allah tuh fokus bukan sama hasil, tapi sama usaha. Sejujurnya ya, hidup tuh kayak puzzle, tau nggak? Kadang kita sebagai manusia tuh ngelihat cuman sebagian potongan kecil aja yang secara logika tuh terlalu acak dan rasanya tuh nggak nyambung. Tapi sebenarnya Allah tuh ngelihat secara keseluruhan. Dan Allah tuh tahu dan pasti tahu waktu yang tepat kapan semuanya harus terjadi. Jadi sebenarnya kamu tuh nggak harus jadi apa-apa atau siapa-siapa buat bahagia. Lo nggak harus haus validasi buat divalidasi perasaannya sama Allah. Gue tuh ngerasa kayak Allah selalu nerima kita apa adanya. Allah bahkan menerima ketika kita tuh lagi terpuruk-puruknya, lagi di masa puncak ataupun bahkan di titik jenuh kita. Jadi ya udah, just be yourself. Jadi aja diri lo sendiri. Dan yang penting sebenarnya cuma satu. Selalu berusaha untuk lebih dekat lagi sama yang Maha Kuasa. Jadi intinya kenapa sih kita tuh perlu ngelihat hidup dari perspektif Islam juga? Karena menurut gue, Islam ngajarin kita salah satunya adalah tujuan hidup bukan hanya mengais validasi di dunia, tapi yang terpenting itu justru ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati udah paham aja dan udah berpegang teguh dengan kata-kata itu, gue yakin hidup lo bakal jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Karena ya udah, fokus lo tuh bukan cuman mengais apa yang ada di dunia, lo bukan cuman fokus ngejar harta, kekuasaan, status. Tapi yang sebenarnya lo kejar adalah amal perbuatan baik lo buat bekal di akhirat nanti. Meskipun kondisi hidup di dunia gak bakalan ada yang sempurna. Kalau lo punya keresahan hidup apapun itu, yang pernah lo alamin atau mungkin sedang lo jalanin sekarang, lo sempet anxious, atau lo susah nyari kerja, lo susah dapetin pasangan, atau lo bahkan dapetin kesulitan buat mendapatkan rezeki yang halal di dunia, apapun itu, please leave it in the comment.
Lo tulis aja apa keresahan lo sekarang, biar nanti kita bisa bahas bareng-bareng di episode selanjutnya. Insya Allah kita selalu bisa ngobrol bareng-bareng sebagai teman antar teman aja di My Spiritual Journey bareng Hakiki. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan jangan lupa, tetap semangat, ikhlas, dan juga percaya. Karena Allah nggak pernah salah untuk menuliskan takdir.